Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar lagi firman Tuhan, tapi mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk belajar lagi firman Tuhan pada saat ini. Biar kiranya kami diberkati dengan kuasa Roh Kudus, kami mendapatkan pengertian dari kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa. Amin. Baik, pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Jan Kusma dan judulnya adalah Jalan Kaki Baik untuk Jiwa. Nah, ayat tema firman Tuhan berbunyi demikian. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah aku angkat jiwaku. Mazmur 143 ayatnya yang ke-8. Kita ikuti akan penjelasannya. Nah, Tuhan menciptakan manusia untuk aktif. Tanpa olahraga teratur, tubuh kita akan menumpuk racun. Lemak menumpuk di jaringan dan arteri sehingga jantung kita harus bekerja lebih keras dan kurang efektif. Nah, kita lebih mudah mengalami depresi dan kita menua lebih cepat. Olahraga adalah salah satu terapi paling berharga yang pernah ditemukan. Seorang ilmuwan katanya berkata bahwa jika sebuah perusahaan farmasi mengembangkan pil yang akan memberikan kepada kita apa yang bisa dihasilkan melalui berolahraga, mungkin itu dapat memenangkan hadiah Nobel dalam bidang obat-obatan dan menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Mengapa berolahraga? Beberapa orang bertanya, Alkitab tidak mengatakan kita harus melakukannya. Tidak, namun Alkitab menggambarkan cara hidup orang-orang pada zaman Alkitab. Apa sistem transportasi yang dominan? Oh, berjalan. Bahkan dengan semua penemuan-penemuan ilmiah kita, belum ada seorang pun yang mampu menciptakan sebuah olahraga yang bermanfaat lebih bagi tubuh. Saat ini kita sudah menimbang-nimbang untuk berjalan kaki ke suatu tempat jika jaraknya sudah lebih dari beberapa blok. Tetapi pertimbangan hal ini, Maria, ibu Yesus berjalan hampir 100 mil dari rumahnya di Galilea ke Yudea ketika dia sedang mengandung. Faktanya dia melakukannya 2 kali. Sekali ketika mengunjungi Elizabeth dan sekali lagi ketika mengunjungi Bethlehem untuk sensus. Baru setelah saya mengunjungi Tanah Suci, saya mulai mendapat gambaran tentang berapa lama orang harus berjalan kaki untuk mencapai suatu tempat. Perjalanan dari Nazaret ke pantai Galilea, tempat Yesus sering menghabiskan waktu ketika dia melayani, dapat ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan bus. Bahkan saya akan berpikir 2 kali untuk mendaki dari Laut Galilea sampai ke bukit terdekat, di mana kemungkinan besar Kristus memberikan khotbahnya di atas bukit. Saya bersyukur saya melakukan perjalanan dalam bus yang ber-AC. Saya tidak dapat membayangkan berjalan dari Yeriko ke Yerusalem ketika saya pergi ke sana. Sepanjang jalan itu adalah jalan yang menanjak, kasar, dan berkelok-kelok. Bus kami memerlukan lebih dari 1 jam. Sekarang saya menyadari mengapa Tuhan tidak perlu memberi instruksi kepada umatnya pada waktu itu untuk berolahraga. Mereka mendapatkannya secara alami. Yang harus saya lakukan ketika saya tergoda untuk curang dalam hal berolahraga adalah dengan mengingat berapa sering Yesus berjalan, dan kemudian saya bangun dan mulai mengenakan sepatu untuk berjalan. Saya ingin menjadi seperti Kristus. Saat saya berjalan di setiap pagi dan sore, saya bermeditasi dan berdoa. Dan dalam prosesnya, saya menemukan bahwa berjalan bukan hanya baik untuk tubuh, tetapi juga baik untuk jiwa. Sudahkah Anda berjalan bersama Kristus hari ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu boleh menguatkan kami, memberikan inspirasi kepada kami, bahwa ternyata kami perlu berolahraga. Olahraga yang paling sederhana adalah berjalan, karena itu akan memberikan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Diberkatilah kami, mampukan kami untuk hidup sehat. Bapa di surga, untuk kegiatan kami di hari yang baru ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar kiranya kami diberkati dalam semua tugas pekerjaan pelayanan kami. Baik kami, keluarga kami, anak-anak, dan orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.